subversif. Jadi waktu orang-orang Yahudi itu orang buta itu berseru-seru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, itu subversif ya. Karena kalau bilang Yesus anak Daud itu berarti sama saja kita maaf ya, sama saja kita berkata hidup DNID. Oh, itu bahaya sekali di Indonesia, bisa diciduk itu. Ya. Itu sama dengan subversif. Jadi nggak boleh kalau bilang anak Daud. Kenapa? Karena makanya orang Farisi panik. Guru suruh mereka diam. Kenapa? Karena mereka sudah menjaga, orang Farisi baik ya, dia menjaga agar orang Yahudi jangan sujud menyembah kaisar atau menyembah dewa-dewa. Makanya mereka melakukan keseimbangan dengan melakukan kompromi Tanakh jadi Talmud itu ya. Dan ketika Yesus datang, orang-orang Yahudi bersekongkol untuk menjadikan Yesus jadi raja. Makanya bilang Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Subversif. Ya, Yesus dan Torah. Yesus menyerang kemunafikan menerima Torah yang berwibawa. Orang-orang ahli Farisi, orang Farisi Taurat, Saduki dan Sanhedrin diserang sama Yesus. Karena mereka punya Taurat, tapi mereka dari kompromi politik, mereka ada benar-benar kompromi dalam kehidupan mereka juga. Makanya Yesus bilang, aku datang tidak untuk menggenapi Talmudnya kamu, tapi menggenapi Torah. Jangan paksa saya untuk menggenapi Talmud kamu, suruh cuci tangan, suruh nggak boleh ngapa-ngapain, segala macam itu ya. Semua yang ada di dalam Talmud itu. Saudara, kalau di Matius 5:48, kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyangmu. Itu bukan dari Torah ya, tapi dari Talmud dan dari hukum Hammurabi. Mereka berkompromi karena mereka pernah di Babel. Yudaisme itu bukan dari Israel, tetapi dari Babel ya. Sejak dari Babel mereka ada Yudaisme. Dan mereka mulai menulis Talmudnya, walaupun belum jadi yang namanya Talmud, karena Talmud itu baru dibukukan di Talmud Yerusalem tahun 200 kira-kira ya. Tapi Yesus akhirnya intinya Yesus itu meradikalkan Torah, dan kemudian setelah Torah itu jelas hukum-hukumnya, sama Yesus dibatalkan. Lukas 16 ayat 16. Makanya Yesus bilang, Torah, hukum Torah dan para nabi selesai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan. Tadinya orang nggak bisa masuk kerajaan Allah, hanya yang punya Torah saja, yaitu orang Israel. Tapi hari ini kerajaan Allah diberitakan seluruh dunia, dan seluruh dunia berlomba-lomba untuk memasuki kerajaan Allah. Dan kemudian pelayanan Yesus dengan murid-muridnya bentuknya ada talmidim, matetai, pemuridan ya. Kalau di dalam Talmud, maka jadi Talmud tadi ya, murid-murid memilih gurunya, tapi Yesus malah milih sendiri muridnya. Torah adalah pusat, Yesus menjadikan dirinya adalah pusat, karena Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, Torah dan Prophet itu adalah Yesus. Murid diharapkan menjadi rabai, tapi bagi Yesus nggak ada murid yang lulus. Murid itu tidak akan pernah lebih dari gurunya. Jadi seumur hidup sampai mati dia tetap jadi murid. Kita ini tetap murid harusnya. Murid Yesus adalah hamba Yesus, dan murid selalu menyertai Yesus. Jadi para murid yang dimaksud Yesus ini adalah saksi penderitaan Kristus, salib, dan pemberita parousia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu tugasnya kita para murid. Nah, kemudian perspektif Paskah ya, itu salib adalah akhir dari dunia yang lama, Taurat dan zaman Taurat tadi Lukas 16 ayat 16 ya. Taurat dan para nabi selesai zaman Yohanes, expired. Kemudian masuk kerajaan Allah diberitakan seluruh dunia. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan awal dunia baru, meterai persetujuan terhadap praktik Yesus. Ya, tadi ayatnya sudah saya kasih, Efesus 2 ayat 15 juga, bahwa dengan mati Yesus kayu salib, dia mendamaikan hukum Taurat dan seluruh ketentuan dalamnya dibatalkan, dianulis atau diabolis, ya, katargeo, ya, bukan kata luo ya, kata luo itu dihilangkan, itu katargeo. Beda ya, menggunakan kata luo dengan katargeo harus dibedakan. Paskah menemukan definisi identitas jemaat mula-mula. Jadi jemaat mula-mula didefinisikan dengan Paskah. Dari mana? Dari ketika Yesus memecah roti, inilah tubuhku, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku, remembrance of me. Inilah darahku, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Dan
para rasul tahu bagaimana cara memecah roti yang benar. Namun hari ini gereja memecahnya hosti. Ya, ketika zaman dulu Yesus melakukan the Lord Supper, perjamuan Paskah di rumah-rumah, hari ini gereja melakukan Holy Communion, borongan. Pentak termasuk di gereja Anda kan? Itu makanya saya bilang Anda sedang melakukan tradisi, bukan biblikal. Pentakosta, Paskah tidak disiapkan, tidak dipisahkan dari misi. Namanya Paskah itu, nanti saudara akan belajar ya, saya akan kasih tahu bagaimana Paskah, the Lord Supper itu, saudara tidak boleh lepas dari misi. Karena ada dua amanah agung, ya. Ada dua amanah agung. Satu, yaitu beritakan Injil, jadikan murid, baptis. Yang kedua, kasih makan orang miskin, kasih pakaian. Karena saudara melakukannya kepada orang yang paling hina, saudara sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Paskah adalah fajar akhir zaman. Jadi itu mulai start lagi, dan itu adalah start dan kita untuk memulai menuai bangsa-bangsa. Nah, ini dalam bahasa Jerman yaitu Nahar Wartung, pengharapan akhir dunia nyata yang akan datang. Ya. Atau kalau orang liberal malah bilangnya ini pengharapan akan akhir dunia yang segera datang ini buat orang liberal adalah suatu utopia. Kamu ini utopia, hanya menghayal saja kamu ini. Dua tatanan kehidupan yang belum menelan yang sudah. Namun zaman baru dan lama terjadi bersamaan. Zaman baru mulai, zaman lama belum berakhir. Itu tadi ya, balik lagi Lukas 16 ayat 16. Zaman lama itu berakhir, zamannya Torah. Faktanya, sampai hari ini parousia masih ditunda. Tuhan Yesus nggak datang-datang. Dari zaman Yesus berkata, nanti aku mau datang ya. Jaga-jaga, aku mau datang. Tapi sampai hari ini udah 2000 tahun, Yesus nggak datang-datang. Dan inilah yang menyebabkan, jadi gereja-gereja bertengkar sendiri. Seperti yang Petrus bilang, akhirnya bertengkar sendiri. Orang-orang di dalam gereja saling menghujat tentang kedatangan Tuhan ini. Kemudian masuklah ke dalam zaman para rasul. Para rasul itu tinggal di Yerusalem, mereka punya poskonya di Yerusalem, punya markasnya, punya pusat kegerakannya. Mereka punya pusat pergerakan di Yerusalem. Para Kristen Yahudi tetap di bait Allah. Kristen Yahudi di bait Allah dan di sinagog-sinagog. Tapi non-Yahudi ibadah di rumah-rumah. Karena mereka tidak disunat, nggak boleh masuk ke bait Allah, ya, ke sinagog aja nggak boleh. Itulah sebabnya Timotius itu disunat, walaupun Paulus bilang di Kisah Rasul 15 dan di Galatia, kalau Anda disunatkan maka Kristus tidak berlaku lagi, sia-sia, salib Kristus sia-sia dalam hidupmu. Tapi nyatanya di dalam Kisah Para Rasul, Timotius disunat atas biaya Paulus loh, ya, ditanggungkan ke Paulus. Supaya apa? Supaya Timotius bisa masuk ke sinagog, mengajar orang-orang Kristen Yahudi. Ya, jadi pada kenyataannya, ya, orang-orang Kristen ini yang mayoritas non-Yahudi itu ibadahnya bukan di sinagog dan bait Allah, tapi mereka ibadahnya di rumah-rumah, ya. Dan kalau saudara bayangkan kalau orang ribuan, apalagi gereja Efesus itu ya, sampai ribuan ibadahnya di rumah-rumah. Bagaimana caranya mereka ya? Tapi hari ini kita ibadah di gedung yang megah, haleluya. Proselit yang tidak diintegrasikan ke Yudaisme langsung diambil oleh orang Kristen. Menerima anggota baru tanpa disunat. Jelas ya, dua kelompok Kristen, yaitu orang Yahudi, nanti Hebraioi atau Hellenistai. Hebraioi itu orang-orang berbahasa Ibrani dan Aram, dialek Aram ya, dan Hellenistai, orang-orang berbahasa Yunani. Stefanus adalah konflik besar. Kenapa? Karena kejadian Stefanus ini, insiden Stefanus ini adalah keselamatan bagi non-Yahudi. Keselamatan bagi non-Yahudi melalui Kristus, bukan melalui bangsa Yahudi lagi. Orang Yahudi sangat percaya sekali keselamatan hanya melalui orang Yahudi dan hanya orang Yahudi yang diselamatkan. Tetapi para rasul sangat yakin sekali, mereka mengajarkan bahwa yang namanya kerajaan Allah itu, Malkut Elohim itu bagi segala bangsa di dunia.
Dan buat orang Yahudi ini sangat berbahaya sekali, yaitu masalah tradisi mereka. Karena mereka saat itu sedang terpojok, ya. Sukunya cuma tinggal sedikit saja, dan mereka sekarang sudah terpojok, mereka sedang berusaha eksis. Ketambahan ada sekte Nasrani ini. Ya, sekte Nasrani ini berusaha mendobrak, ya kan. Udah begitu, ketambahan lagi orang-orang Romawinya juga gerah dengan aktivitas mereka. Karena balik lagi, gerakan Kristen mula-mula itu identik dengan subversif, ya, dituduh identik dengan subversif karena itu membahayakan perubahan gejolak, perubahan tradisi yang bergejolak itu membahayakan politik, ya. Makanya Stefanus itu adalah insiden besar. Lihat, Kristen mula-mula melibatkan pribadi Yesus sendiri, simpulannya, ya. Misi Kristen bersifat politis dan revolusioner, ya, Kisah 17:6 itu, ya. Makanya Paulus dan Silas dituduh makar, dan mereka dituduh membawa raja baru yang bernama Yesus. Sifat misi Kristen mula-mula melampaui batas sosial, ekonomi, dan ras. Melewati orang merdeka, hamba, barbar, Yunani kaya, miskin, laki, perempuan. Bandingkan dengan gereja Anda sekarang ini, dan merupakan ketidakmumkinan sosial, ya. Tapi saat ini kan gereja kan lucu kan, jomplang kan, menjadi sebuah komunitas berbaur yang disebut bangsa ketiga, ya. Ini terkenal sekali di Kartago, ya, di Afrika. Terus ketika ada sebutan Maranatha, ya Tuhan datanglah, itu sementara buat orang tadi saya bilang itu utopia klise, tapi buat mereka enggak, karena saat itu mereka ditekadin benar. Ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, kelaparan, penganiayaan. Mereka bilang stop. Itu hanya bisa diatasi dengan Yesus datang sebagai raja segala raja.